Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Lenia Fributu Sirapa dengan NIM J1A1203112. Saya dari kelas E, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo Kendari. Terima kasih kepada Ibu Hartati Bahar, SKM MKes selaku dosen pengampu promosi kesehatan kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar promosi kesehatan. Nah, yang pertama yaitu sekilas determinan kesehatan, yang kedua mengenal promosi kesehatan, yang ketiga model promosi kesehatan, dan yang terakhir yaitu determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Sekilas dari determinan kesehatan, rumitnya kelengkapan di bidang kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Membuat perilaku kesehatan adalah bahasan yang tak kunjung usai. Mengingat hampir semua perilaku manusia berhubungan dengan kesehatan. Konsep belum menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu genetika, yang kedua yaitu lingkungan, yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan, yang keempat yaitu perilaku. Keempat kategori ini dapat digambarkan sebagai yang pertama, genetika. Sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan daya tahan penyakit mungkin saja disebabkan faktor genetika. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan, suhu, kelembapan, dan sikap tingkat keseimbangan ada atau tidak adanya berbagai polutan dan paparan radiasi semua mempengaruhi berbagai derajat kesehatan. Begitu juga dengan lingkungan sosial, kebiasaan, adat, dan hukum serta kegiatan, organisasi sosial, komersial, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap orang. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. 4. Yaitu perilaku. Pilihan yang dibuat oleh setiap orang dan memperhatikan nutrisi, latihan dan aktivitas fisik, tingkah laku, seksual, dan faktor gaya hidup yang lain mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap faktor berlaku secara garis besar dapat dilakukan melalui dua upaya yang saling bertentangan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui yang pertama yaitu tekanan dan yang kedua yaitu pendidikan. Yang pertama yaitu tekanan. Upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan mengenai cara-cara tekanan, paksaan, atau koersi supaya tekanan ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan instruksi tekanan fisik atau non-fisik, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perilaku. Tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku ini tidak langsung karena perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku.
Contoh sederhananya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dengan jelas pasal 115 dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah kesehatan tempat anak bermain, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Di dalam praktik sehari-hari, kenyataannya sering kita jumpai masih ada orang yang dengan sengaja. Lebih ironis lagi bila kita ke tempat fasilitas kesehatan, ada juga petugas kesehatan yang merokok di lingkungan fasilitas itu. Masih ada juga pemerintah daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok dengan serius. Inilah bentuk gambaran kelemahan dari pendekatan dengan upaya tekanan. Yang kedua yaitu pendidikan. Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Nah, melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan, memang dampak yang timbul dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu lama dibandingkan cara koersi. Namun demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng, bahkan selama hidup dilakukannya. Yang berikutnya yaitu mengenal promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan secara institusional. Mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Tetapi secara konsep berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa termasuk kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi promosi dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengundang 4 pengertian sekaligus, yakni yang pertama, seperti halnya dalam 5 Level of Prevention dari Lewis and Clark dalam Hanlon 1974, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion, perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection, yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera, early diagnosis and prompt treatment, membatasi atau mengurangi kecacatan, disability elimination, dan pemulihan atau rehabilitation. Yang kedua yaitu memasarkan atau menjual, seperti tim memasarkan atau menjual ide-ide tentang kesehatan. Yang ketiga yaitu dalam literatur lama pada zaman Belanda dijumpai istilah propaganda kesehatan, yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sangat sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Yang keempat yaitu belakangan muncul di lapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Ada isi promosi kesehatan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut L. Green 1984, definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang lingkungan terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk mempermudah perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Kata kunci dari definisi promosi kesehatan menurut L. Green ini adalah kombinasi. Yang kedua yaitu menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka.
Jadi kesimpulannya yaitu promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Berikut yaitu model promosi kesehatan. Terdapat 3 model promosi kesehatan. Yang pertama yaitu model keyakinan kesehatan atau health belief model. Model keyakinan kesehatan atau health belief model dikembangkan sejak 1950-an oleh kelompok ahli psikologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini juga sering dipertimbangkan sebagai kerangka utama perilaku kesehatan yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang kesehatan. Model keyakinan kesehatan merupakan model kognitif yang digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Menurut model keyakinan kesehatan, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan seseorang dipengaruhi secara langsung dari hasil 2 keyakinan atau penilaian kesehatan, antara lain ancaman yang dirasakan setara penilaian terhadap keuntungan dan kerugian ancaman yang dirasakan dari sakit atau luka, mengacu pada sejauh mana seseorang berpikir bahwa penyakit atau rasa sakit benar-benar mengancam dirinya. Jika ancaman meningkat, maka perlu pencerahan juga akan meningkat. Model keyakinan kesehatan melingkupi kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan termasuk gaya hidup tertentu seperti merokok, diet, olahraga, dan perilaku keselamatan, penggunaan alkohol, penggunaan kondom untuk pencegahan AIDS dan gosok gigi. Yang kedua yaitu Trans-Theoretical Model atau TTM. Model trans-theoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melakukan tahap perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. James O. Procasta DKK 1977 mengembangkan berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu persyaratan untuk terap proses perubahan, isi harus diubah, dan hubungan terapeutik. Yang ketiga yaitu model transaksional, stres, dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan. Psikologi biasanya stres dikaitkan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan. Banyak hal yang memicu stres seperti rasa khawatir, kesal, keletihan, frustasi, perasaan tekanan, kesedihan, tertekan, pekerjaan yang berlebihan, sindrom pramenstruasi atau PMS, fokus yang berlebihan pada suatu hal, perasaan bingung, berduka cita, dan juga rasa takut. Stresor adalah keadaan yang diakibatkan oleh lingkungan internal atau eksternal sehingga mempengaruhi tindakan, kesejahteraan, dan membutuhkan kesehatan fisik maupun psikologi untuk mengembalikan keseimbangan. Coping atau kaum akhiran bertahan adalah menstabilkan faktor yang dapat membantu individu mempertahankan adaptasi psikososial selama periode menegangkan
Coping meliputi perilaku kognitif dan upaya mengurangi atau menghilangkan stres terkait kondisi dan tekanan emosional. Ada dua cara menghadapi stres. Cara pertama adalah respon berfokus pada masalah, yaitu respon diarahkan pada peristiwa eksternal. Stres dihilangkan atau dikurangi dengan memecahkan atau mengendalikan masalah. Cara kedua adalah respon berfokus pada emosi, yaitu respon diarahkan pada era reaksi emosional dari peristiwa dan cenderung digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak terkendali. Submateri yang terakhir yaitu determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Green bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Contohnya yaitu seorang ibu ingin membawa anaknya ke posyandu untuk melakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhan badannya. Tanpa adanya pengetahuan dari si ibu tersebut, mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua, faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain prasarana, sarana, ketersediaan sumber daya manusia. Contoh konkretnya ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factor, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami dengan keluarga, dan tokoh adat. Sekian penerapan materi dari saya tentang bab 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.